Ada sepertinya suaranya. Saya izin lanjut lagi ya, Pak? Baik, Pak. Untuk yang pertama adalah pemberian briefing, peraturan, dan juga tata tertib yang ada pada praktikum meteorologi tahun 2022. Udah masuk ya? Oke, briefing praktikum meteorologi industri dilaksanakan hari ini 21 Maret 2022. Untuk peraturan umum ini berlaku untuk seluruh alur praktikum mulai dari briefing di saat praktikum nanti dan juga nanti ada untuk penulisan laporan. Untuk peraturan umumnya, yang pertama, praktikan wajib menghadiri semua kegiatan praktikum mulai dari briefing, praktikum, dan nanti asistensi laporan. Yang kedua, praktikan datang tepat waktu dalam semua kegiatan praktikum, baik briefing, praktikum, dan asistensi laporan. Bagi yang terlambat, diberi toleransi keterlambatan maksimal 15 menit sesuai dengan absensi pada semua kegiatan praktikum. Apabila terlambat lebih dari toleransi keterlambatan, maka akan mendapat teguran 1 dan juga potensi pengurangan nilai. Apabila praktikan tidak dapat mengikuti salah satu dari kegiatan praktikum dengan keterangan yang tidak jelas, maka laksanakan langsung dikenakan nilai E. Dan juga praktikan yang melanggar tata tertib di atas akan dikenakan sanksi berupa teguran pertama, teguran kedua, dan jika masih melanggar dikenakan nilai E atau potensi pengurangan nilai praktikum. Untuk sebelumnya, jika ada pertanyaan terkait presentasi ini, harap disimpan dulu dan ditanyakan di akhir ya. Selanjutnya untuk peraturan briefing kali ini itu mematuhi peraturan yang tadi disebutkan. Terus juga berpakaian rapi dan sopan diharapkan untuk on cam kecuali ada kendala. Selama kegiatan briefing, praktikan tidak diperkenankan berbicara sendiri, makan ataupun merokok. Yang keempat, praktikan melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa teguran. Selanjutnya untuk peraturan praktikum itu menaati peraturan umum, praktikan berpakaian rapi dan sopan. Lalu praktikan bekerja sesuai prosedur praktikum yang ada di modul dan petunjuk dari asisten. Jika ada yang kurang dimengerti, harap ditanyakan. Selama kegiatan briefing, praktikan tidak diperkenankan berbicara sendiri atau mengganggu berjalannya praktikum. Selanjutnya untuk tujuan praktikum. Sebagai tujuan praktikum meteorologi industri tahun 2022 ini, yaitu sebagai pelajaran praktik untuk mata kuliah meteorologi industri dan kontrol kualitas. Lalu juga memperkenalkan laboratorium meteorologi industri dan kontrol kualitas. Lalu mempelajari cara kerja alat meteorologi industri dan kontrol kualitas, dan juga menjadi nilai untuk mata kuliah meteorologi dan industri kontrol kualitas. Sebelumnya untuk praktikum ini, mengapa praktikum bagi yang ada yang bertanya, bagi mahasiswa praktikan yang bertanya, kenapa tidak ada SKS seperti praktikum PP dan CNC? Karena memang praktikum meteorologi industri ini dalam harfiahnya tidak disebutkan berapa jumlah SKS-nya. Namun sifatnya wajib bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah meteorologi industri jika berstatus baru mengambil mata kuliah atau memiliki nilai praktikum di bawah 70, yang artinya tidak lulus. Selanjutnya untuk alur praktikum yang kita sedang lakukan sekarang ini briefing tanggal 21 Maret 2022. Untuk selanjutnya ada praktikum di hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Maret 2022. Selanjutnya ada penulisan laporan, yaitu mulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 1 April 2022. Untuk waktunya, dalam setiap pelaksanaan waktu untuk briefing dan praktikum, waktunya dimulai tetap pukul 18.30. Bagi yang bertanya mengapa dimulainya di malam hari, alasannya agar tidak mengganggu waktu kuliah. Waktu ini juga telah disetujui dan didiskusikan dengan Ketua Laboratorium Meteorologi Industri, yaitu Pak Norman sendiri. Untuk penulisan laporannya, nanti untuk asistensi dengan asisten, nanti waktunya dapat disesuaikan dengan asisten yang terkait.
Oke. Saya lanjutkan lagi. Terus untuk komponen praktikum atau pos-posnya, komponen praktikum ini terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1 ada pengukuran kekasaran permukaan, 2 pengukuran kesindisan dan diameter dalam, 3 pengukuran sudut dan roda gigi, yang keempat pengukuran diameter mur dan geometri ulir, yang kelima pengukuran linear hollow steel dan crankshaft. Untuk mekanisme pelaksanaan sendiri, praktikum ini dilaksanakan secara online menggunakan platform Microsoft Teams. Dengan asisten laboratorium, nanti di saat praktikum akan menampilkan video cara penggunaan alat pada pos masing-masing serta menjelaskan cara penggunaan alat metrologi tersebut. Selanjutnya, nanti hasil pengukuran pada setiap pos-pos yang tadi ada 5 telah disebutkan, akan diberikan setelah praktikum dan hasil akan diolah pada saat pembuatan laporan oleh praktikan. Untuk penilaian praktikum ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, yang dibilang paling besar adalah laporan. Selanjutnya ada post-test briefing setelah ini. Ada pretest praktikum, post-test praktikum, tugas pra-praktikum, dan juga takrifan. Slide-nya nggak berubah ya? Baik, saya ulang lagi untuk penilaian praktikum dibagi menjadi 6, yaitu terdiri dari laporan, post-test briefing, pretest praktikum, post-test praktikum, tugas pra-praktikum, dan juga keaktifan. Jadi diharap bagi peserta atau praktikan untuk memerhatikan nilai-nilai berikut, karena nilai dari praktikum metrologi ini akan disatukan dengan nilai metrologi mata kuliah metrologi industri yang diampu oleh dosen-dosen yang telah dibagi sesuai dengan aturan di Departemen Teknik Mesin. Kenapa nggak lag ya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait metrologi. Jadi metrologi ini adalah contoh gambar ya, gambar buku metrologi industri yang kita pakai pada kuliah dan juga pada di praktikum ini. Mungkin bagi yang ada kelasnya metrologi oleh Pak Rusnaldi, pakai buku ini, spesifikasi metrologi dan kontrol kualitas geometrik oleh penerbit ITB. Untuk metrologi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metrologi geometrik. Metrologi geometrik ini berkaitan dengan aspek geometri bagi suatu benda ukur, yaitu dimensi, ukuran, dan bentuk untuk posisi dan kekasaran permukaan. Metrologi geometrik ini hanya berkaitan dengan besaran panjang. Untuk selanjutnya ada metrologi dimensi, yaitu hanya menonjolkan satu aspek geometri, yaitu dimensi atau ukuran. Selanjutnya ada metrologi industri, yaitu dipilih bila ingin menonjolkan industri pemakainya, yaitu industri mesin, peralatan pabrik, di mana komponen dan mesin-mesin peralatan dan dirancang dan dibuat seperti itu. Selanjutnya ada konsep dasar. Karena di sini metrologi, kita akan banyak membahas terkait pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukur itu dapat dikatakan sebagai membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya adalah mulai dari mengukur seperti biasa pakai penggaris ataupun mengukur pakai meteran, mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, itu semuanya termasuk pengukuran. Hasil pengukuran itu berupa angka yang diikuti besaran acuan yang telah dibakukan atau standar sesuai dengan standar pengukuran. Ini juga di kanan ada contoh pengukuran nanti akan pada pos sudut dan roda gigi. Di sini kita mengukur gear ya. Kita mengukur dendritic circle diameter menggunakan mikrometer. Terkait dengan pengukuran, tentu kita tidak bisa lepas dari besaran. Besaran ini mungkin tidak perlu saya jelaskan banyak karena pasti sudah tahu pada mata kuliah fisika dasar dan juga pada dulu zaman SMA ya, belajar besaran pokok dan besaran turunan.
Dan juga terkait pengukuran akan ada angka penting ya yang harus diperhatikan nanti di saat praktikum. Ini contoh-contohnya hasil pengukuran dengan penggaris atau mistar yang ketelitiannya 0,5. 114 itu angka eksak dan angka tafsiran sesuai dengan ketelitian. Lalu juga semakin teliti maka akan semakin tepat pengukurannya. Contohnya dengan jangka sorong atau Vernier caliper di sini dapat dilihat 114,42 mm dan juga dengan mikrometer skru. Karena di sini banyak membahas pengukuran, di praktikum kali ini yang akan difokuskan ada terkait pengukuran geometri pada praktikum meteorologi industri dan kontrol kualitas tahun 2022. Yang pertama ada pengukuran linear, pengukuran sudut, geometri ulir, kerataan permukaan, kekasaran, kesilindrisan, dan kontur atau spline. Ini juga saya sertakan foto lab meteorologi industri yang ada di kampus Departemen Teknik Mesin Undip. Ini lab meteorologi industri Undip itu terletak di samping lab PP dan CNC. Mungkin ada yang tahu di belakang bengkel Antawirya atau di belakang ruang himpunan mahasiswa mesin. Tepatnya di lantai 2-nya. Ini untuk lantai 1-nya. Di sini kita melaksanakan segala macam praktikum dan juga pengujian. Nah, peraturannya hanya segini. Terima kasih banyak. Pak Norman, udah bisa mic-nya? Permisi Pak Norman, apa dari Bapak sudah dapat nyala mic-nya, Pak? Mic-nya udah bisa? Sudah terdengar, Pak. Oh, yaudah lanjut aja, enggak apa, udah jam segini, lanjut aja, fokus ke ini. Saya nyimak aja, oke? Iya, Pak. Thank you. Ya, monggo. Baik. Dari saya sekian untuk peraturan umum dan ketentuan-ketentuan pada praktikum meteorologi industri ini. Selanjutnya mungkin bisa lanjut presentasi oleh pos kekasaran permukaan. Oke, Pak, suara saya sudah masuk? Sudah. Ya, selamat malam buat teman-teman praktikan semua dan Pak Norman. Di sini saya selaku aslep dari pos kekasaran permukaan. Nama saya Rafael Raka, bisa dipanggil Raka dari angkatan 2018. Oke, silakan di next. Oke, yang pertama untuk kekasaran permukaan sendiri memiliki tujuan praktikum untuk memahami cara pengukuran kekasaran permukaan, kemudian mengetahui standar-standar dan kondisi pengukuran kekasaran permukaan, dan mampu menjelaskan hasil pengukuran kekasaran permukaan. Jadi untuk kekasaran permukaan sendiri adalah salah satu karakteristik geometris dari suatu komponen dan memegang peran penting dalam perencanaan suatu komponen mesin, terutama masalah pelumasan, keausan, ketahanan, dan terhadap kelelahan material ya, salah satunya. Kemudian dari kekasaran permukaan ada 3 jenis profil, yaitu roughness profile, waviness profile, dan juga primary profile. Untuk roughness profile bisa disebabkan oleh getaran pahat atau pemakanan yang kurang tepat. Untuk waviness profile biasanya disebabkan dari ketidaklinearan getaran mesin maupun perlakuan panas yang kurang baik. Dan primary profile biasanya disebut dalam kesalahan bentuk atau form error. Yang akan kita bahas pada praktikum kekasaran adalah roughness profile. Jadi ini adalah salah satu contoh hasil pengukuran, di mana yang kita cari itu adalah RA, RZ, dan juga RV. Untuk RA itu adalah kekasaran rata-rata yang merupakan harga rata-rata secara aritmetis dari harga absolut antara harga profil terukur dengan profil tengah. Sedangkan untuk grafiknya tersebut, di sana ada RZ, RP, dan RV. Untuk dari RZ itulah kedalaman total dari besar jarak profil referensi sampai dengan profil dasar. Untuk RP, jarak rata-rata profil referensi sampai dengan profil terukur atas. Dan RV, jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur bagian bawah.
Untuk pengukuran kekasaran itu terdapat dua jenis pengukuran, yaitu secara tidak langsung maupun secara langsung. Yang secara tidak langsung ini seperti inspeksi-inspeksi, seperti touch inspection, visual inspection, scratch inspection, sampai surface photograph. Dan untuk yang langsung itu menggunakan alat ukur kekasaran untuk mengukur profil meter, Tomlinson surface meter, dan juga Taylor-Hobson tile surf. Untuk komponen sendiri terdiri dari stylus, ini adalah sensor paling penting dalam pengujian kekasaran. Kemudian ada penahan stylusnya atau skid, kemudian amplifier, dan juga recorder. Kenapa kekasaran permukaan menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam meteorologi? Yang pertama, memberikan daya tarik visual tertentu. Jadi untuk permukaan kan memiliki jenis kekasaran yang berbeda-beda. Jadi untuk pengukuran kekasaran akan mengetahui bagaimana profil permukaan dari suatu material atau dari suatu benda. Kemudian yang kedua, silakan next. Mengetahui karakteristik permukaan seperti wear atau keausan, koefisien gesek, adesi maupun korosi. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting ketika melakukan pengujian kekasaran permukaan. Yang ketiga, mengetahui metode tepat dalam melakukan manufaktur. Dengan adanya proses pengukuran kekasaran permukaan, proses manufaktur akan bisa menyesuaikan metode yang tepat sehingga meningkatkan efisiensi produksi atau bisa disebut adalah cost of sale. Ini untuk alat ukur yang kita gunakan. Ini Surface Roughness Test SJ210 dari brandnya Mitutoyo. Ada 3 bagian utama dari mesin ini. Yang pertama ada display unit, ada amplifier dan recorder. Kemudian driver unit itu untuk penggerak detektornya, dan detektor sendiri tadi terdiri dari skid atau penahan stylus dan juga stylus itu sendiri. Ini untuk spesifikasi alat dari Mitutoyo SJ210. Biasanya menggunakan standar-standar sebagai berikut. Ada JIS atau Japan International Standard, ada ISO, ada ANSI, VDA, atau FRI. Dan untuk driver unitnya sendiri memiliki range pengukuran 21 mm dengan speed 0,25 sampai 0,75 mm per second, dan returnnya itu dibuat 1 mm per second. Dan detektornya sendiri memiliki range pengukuran minus 200 mikronewton sampai 160 mikronewton dengan tip radius 2 mikronewton, dengan stylus berbentuk diamond, dengan measuring force 0,75 milnewton, dan radius skid curvature 40 mm. Untuk langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama yang harus dilakukan dalam pengukuran kekasaran adalah kalibrasi dari alat ukur itu sendiri, kemudian setup alat dan benda yang akan diukur, kemudian baru bisa dilakukan pengukurannya. Untuk ini jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat praktikum melalui video. Ini adalah contoh hasil pengukuran yang bisa didapatkan dari Mitutoyo SJ210. Dapat hasil RA, RZ, dan juga dari grafik itu sendiri. Sekian untuk pengenalan dari pos kekasaran permukaan. Bisa dilanjut ke pos selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pos kekasaran permukaan. Selanjutnya bisa dilanjut ke pos pengukuran kesilindrisan dan diameter dalam. Halo tes, sebelumnya suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah. Oke, ini sebelumnya juga mohon maaf karena nggak bisa nyalain kamera karena situasi sinyal yang nggak mendukung. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Devin, di sini sebagai asisten lab untuk pos pengukuran kesilindrisan dan diameter dalam. Next.
Oke, untuk latar belakang sendiri teman-teman itu ada dua. Yang pertama seperti yang kita tahu bahwa proses produksi ini tidak selamanya berjalan dengan sempurna. Pasti ada kecacatan. Salah satunya itu adalah keovalan itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk benda produksi sendiri tidak selamanya berbentuk linear. Melainkan ada juga memiliki sudut, silinder, dan sebagaimananya. Dan kita sebagai anak teknik mesin, sewajibnya kita untuk mengetahui apa-apa saja bentuk dari produksi. Next. Untuk tujuannya sendiri ada 4 ya secara garis besar teman-teman. Yang pertama untuk mengetahui kesilindrisan benda ukur, kedua untuk mengetahui keovalan silinder benda ukur, dan yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis alat ukur pengukuran kesilindrisan dan juga diameter dalam, dan yang terakhir mampu memilih atau menetapkan serta menggunakan beberapa alat ukur linear pada suatu proses pengukuran. Next. Oke, untuk pembahasannya sendiri, kesilindrisan nih teman-teman memiliki definisi sebagai keseragaman jarak antara titik pusat dengan jari-jari. Jadi untuk keseberagaman ini dimaksudkan bahwa jarak antara pusat sama jari-jari itu memiliki keseragaman di seluruh permukaan. Untuk keovalan sendiri adalah bentuk kausan silinder mesin. Dan yang terakhir, ketika suatu mesin telah lama beroperasi, kinerjanya akan menurun dan akan menyebabkan tekanan kompresi yang menurun juga. Nah, tekanan kompresi ini akan mengakibatkan kausan di dinding silinder semakin besar sehingga menyebabkan terjadi kebocoran tekanan kompresi. Oleh sebab itu, pengukuran kesilindrisan dan juga keovalan sangat penting. Selanjutnya, untuk benda ukur sendiri teman-teman di sini ada dua. Yang pertama hollow steel dan juga benda ukur diameter dalam dan keovalan. Next. Alat ukur yang digunakan itu ada 4 dial indikator untuk mengukur kesilindrisan, bore gauge untuk mengukur keovalan, vernier caliper, pengukuran linear, dan juga micrometer outside. Next. Dan ini sebagai alat bantu ukur yang bukan merupakan alat ukur utama ya teman-teman ya. Jadi ada V-block untuk tempat menaruhnya silinder atau hollow steel agar tidak bergerak-gerak. Lalu ada meja datar dan juga ada dial stand tempat ditaruhnya dial indikator itu sendiri. Oke, untuk bagian dari vernier caliper seperti yang mungkin kalian udah pernah pelajari di SMP atau di SMA ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama ada rahang atas. Rahang atas ini digunakan rahang atas digunakan untuk diameter luar ya, pengukuran diameter luar. Lalu ada yang nomor 2 itu untuk pengukuran diameter dalam. Yang ketiga ada depth probe. Depth probe ini untuk mengukur kedalaman. Yang keempat ada skala utama, dan skala utama ini sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan ukurannya teman-teman ya. Ada yang menggunakan sentimeter dan juga ada yang menggunakan inci. Untuk skala nonius itu juga ada 2 dari milimeter dan juga inci, dan yang terakhir retainer atau pengunci untuk menetapkan skala utama tidak bergerak-gerak ketika melakukan pembacaan. Next. Oke, untuk bagian-bagian dari dial indikator ya teman-teman ya. Yang pertama ada outring. Outring ini bagian dial indikator yang berfungsi untuk menempatkan skala jarum panjang angka 0. Lalu outring ini dapat diputar ke kiri atau kanan untuk menyesuaikan di mana posisi angka 0 tersebut. Lalu yang kedua ada jarum pendek. Jarum pendek ini merupakan jarum penghitung putaran. Jarum pendek akan bergerak dari satu ruas jika jarum panjang bergerak dari angka 0 sampai angka 0 lagi. Jadi apabila ketelitiannya ini 0,01 ya, jadi jarum pendek ini menunjukkan perubahan jarak sebesar 1 mm. Yang ketiga ada jarum panjang atau jarum penunjuk. Ini merupakan jarum yang akan langsung bergerak ketika gauge head ini bersentuhan dengan benda ukur teman-teman. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan ketika praktikum ya. Yang keempat lalu ada stem. Stem ini sebagai tempat ditaruhnya spindle bergerak naik dan turun. Yang kelima itu ada spindle. Bagian ini terletak di bawah dari dial indikator yang berfungsi untuk input data ke dial indikator itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang keenam ada gauge head. Gauge head ini bagian ujung yang akan bersentuhan langsung dengan benda ukur. Dan ada scale mark juga di nomor 7. Ini adalah skala yang untuk dibaca ketika jarum panjangnya ini berputar atau bergerak.
Lalu pada bagian dial indikator sendiri ada 3 komponen utama, teman-teman. Yang pertama itu adalah gauge beam lock untuk meletakkan dan mengatur posisi dial indikator. Yang kedua itu namanya tool post, merupakan bagian dari dial indikator yang berfungsi sebagai batang atau penyangga dari dial gauge itu sendiri. Dan yang terakhir ada magnetic switch. Ini digunakan sebagai landasan yang bersifat magnet ya. Digunakan untuk diletakkan pada meja pengukuran ya, yang biasanya itu papan besi agar tidak bergerak ketika melakukan pembacaan. Dan next. Oke, untuk dari bore gauge sendiri teman-teman memiliki 5 bagian utama ya. Yang pertama dial gauge sendiri. Dial gauge ini bisa dibilang sama konsepnya dengan dial indikator sendiri ya dalam proses pembacaannya. Lalu yang kedua ada grip, ini bagian untuk memegang atau mengikat si dial gauge itu sendiri. Dan yang ketiga ada replacement rod. Replacement rod ini berfungsi untuk menambah bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Replacement rod ini panjangnya bervariasi teman-teman, tergantung dari keperluan benda ukur yang akan kita ukur. Dan yang keempat ada replacement washer. Ini adalah untuk menambah kepanjangan replacement rod, cuma dengan ketelitian yang lebih kecil daripada replacement rod itu sendiri. Dan yang terakhir ada measuring point. Ini merupakan titik dari pengukuran di mana alat ukur ini akan bersentuhan dengan benda ukur. Mungkin dari pos kedua cukup sampai di sini, selebihnya akan dijelaskan ketika praktikum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya lanjut aja langsung pos pengukuran sudut dan roda gigi. Oke, tes. Suara saya terdengar nggak ya? Oke. Selamat malam Pak Norman, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di pos 3, pos pengukuran sudut dan roda gigi. Perkenalkan, nama saya Raisya, saya dari Teknik Mesin 2019 sebagai aslab metrologi. Next. Oke, latar belakangnya bisa dilihat pada gambar. Biasanya 2 roda gigi atau lebih yang bersinggungan itu akan mentransmisikan daya berupa gerakan rotasi. Nah, roda gigi yang pasti itu selalu ada yang lebih kecil dan ada selalu yang lebih besar. Roda gigi yang lebih kecil itu biasanya kecepatan putarnya itu lebih tinggi, tapi memiliki torsi yang lebih kecil. Berbanding terbalik dengan gear yang lebih besar, dia torsinya akan lebih besar, namun kecepatan putarannya lebih rendah. Next. Nah, apa sih pentingnya untuk mempelajari pengukuran roda gigi? Jadi kualitas geometrik roda gigi itu akan berpengaruh dengan kualitas fungsionalnya. Yang berarti jika dalam pemakaiannya roda gigi itu nanti kalau nggak sesuai atau kualitasnya tidak dijaga itu nanti akan ada gejala-gejala yang tidak diinginkan, kayak getaran atau kebisingan, juga ada variasi putaran, atau bahkan mungkin akan menyebabkan kerusakan fatal. Next. Jadi secara garis besar tujuan praktikum ini adalah agar teman-teman praktikan bisa melakukan pengukuran linear dan sudut untuk roda gigi dan benda ukur lainnya. Juga bisa mengenali elemen-elemen penting pada roda gigi dan meriksa atau mengukur elemen tersebut, serta mengolah data yang dihasilkan dari pengukuran tersebut. Next. Oke, masuk ke pembahasan. Next. Jenis-jenis roda gigi. Nah, yang pertama itu ada spur gear, adalah roda gigi yang paling sederhana. Dia komponennya cuma silinder aja. Terus ada gigi-giginya yang tersusun secara radial. Nah, di sampingnya ada roda gigi helix. Dia tuh lebih penyempurnaan dari roda gigi lurus. Jadi dia itu kalau gigi-gigi lurus itu dia tersusunnya paralel. Kalau misalkan yang roda gigi helix itu enggak.
Nah, karena giginya itu bersudut, jadi kelihatannya bentuknya kayak helix. Next. Ini ada jenis-jenis roda gigi yang lain. Next. Nah, kalau roda gigi cacing itu adalah salah satu cara paling gampang sih buat ngasilin torsi yang lebih gede dengan kecepatan putaran yang lebih rendah. Cuman downside-nya dia itu karena banyak gesekan, jadi dia kurang efisien, terus butuh banyak pelumasan. Next. Nah, ini komponen roda gigi yang sekiranya perlu kalian tahu. Next. Kita lihat closer look-nya aja. Kalau di modul, coba kalian baca, kalian pahamin definisinya. Itu sebenarnya nggak rumus yang gimana-gimana sih, cuman ngejelasin aja hubungan-hubungan antara komponen tersebut, kayak misalnya yang nggak bisa di ini ya. Itu yang A sama B itu kan adendum dedendum, terus kalau kalian lihat di modul ada rumus kayak total depth sama dengan adendum dedendum, itu kayak nggak usah kalian hafalin sih, kalian lihat aja hubungannya. Next. Oke, buat pos kali ini benda ukurnya cuman spurgir aja sama spesimen pengukuran sudut. Next. Nah, ini busur baja protractor itu buat pengukuran sudut aja yang tadi. Kalau buat ngukur gearnya cuman pakai micrometer outside sama next ada vernier caliper. Itu bagian-bagiannya kalian pasti udah tahu. Next. Oke, ya semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pos pengukuran sudut dan roda gigi. Untuk selanjutnya, untuk pos keempat yaitu pengukuran diameter mur dan geometri ulir. Ya, selamat malam praktikan semua. Perkenalkan, saya Rama Sinatria sebagai aslab pos pengukuran diameter mur dan geometri ulir. Yang tadi juga. Oh, maaf, ada kesalahan teknis. Selanjutkan, untuk latar belakang dari pos ini, yang pertama yaitu penggunaan mur dan baut sangat banyak digunakan, karena fungsi dari baut adalah sebagai alat penyambung atau pengikat komponen yang satu dengan yang lainnya, agar menjadi satu kesatuan yang kokoh dan terbentuk sesuai dengan keinginan perancangnya. Yang kedua yaitu teknik penyambungan dengan menggunakan mur dan baut relatif lebih aman, karena lebih mudah dipasang dan dibongkar kembali apabila diperlukan untuk melakukan perawatan, perbaikan, dan lain-lain. Dan pembelian baut dan mur sebagai alat pengikat dalam industri transportasi, misalnya pada kapal laut, mobil ataupun pesawat terbang, harus dilakukan secara cermat dan seksama untuk mendapatkan mutu atau kekuatan baut yang sesuai dengan konstruksi yang akan disambung. Lalu untuk tujuan dari pos ini, yaitu yang pertama, mengetahui cara penggunaan perangkat ukur geometri ulir, yang kedua, mengetahui cara pengukuran geometri ulir, lalu yang ketiga, mampu menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi benda kerja yang diukur, dan yang terakhir yaitu mampu untuk menganalisis hasil pengukuran geometri ulir. Lalu masuk ke pembahasan. Untuk ukuran mur dan baut disesuaikan dengan kebutuhan agar bisa mengikat dengan kuat dan pas. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengukuran yang akurat dan presisi. Dalam pengukuran geometri ulir, ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama yaitu jarak pitch. Jarak puncak atau pitch adalah jarak antara bentuk ulir yang berdekatan diukur sejajar dengan sumbu ulir. Lalu yang kedua ada diameter besar atau major diameter, adalah diameter terbesar dari ulir skrup. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu ada diameter kecil atau minor diameter, adalah diameter terkecil dari ulir skrup. Berikut bisa dilihat dari komponen baut. Ada beberapa komponen seperti major diameter, pitch diameter, thread angle, dan lain sebagainya. Lalu untuk benda ukur pada pos ini ada 2 yaitu mur dan baut. Untuk alat ukurnya ada 4
Yang pertama ada micrometer outside, lalu ada 3-wire unit gauge, ada screw pitch gauge, dan vernier caliper. Untuk penggunaan 3-wire unit gauge serta screw pitch gauge dan alat ukur yang lain secara lebih jelas akan dijelaskan pada saat praktikum. Lalu untuk alat bantu ukur dari pos ini yaitu ada micrometer stand. Berikut merupakan bagian-bagian dari micrometer outside. Ada frame, merupakan bagian bingkai atau sering disebut juga bagian frame micrometer yang berbentuk seperti huruf C ataupun huruf U dan terbuat dari bahan logam yang tahan panas dan tebal serta kuat karena bertujuan agar dapat meminimalkan terjadinya peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran sebuah benda. Yang kedua ada anvil atau poros tetap. Yang kedua ialah bagian poros yang tetap mikrometer yang mempunyai fungsi sebagai penahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan alat ukur mikrometer. Lalu ada spindle atau poros gerak. Bagian yang ketiga dari mikrometer merupakan poros gerak yang merupakan sebuah silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap atau anvil pada mikrometer outside. Lalu yang keempat ada lock nut atau pengunci yang berguna untuk mengunci dari pergerakan spindle agar tidak terjadi pergeseran ketika melakukan pengukuran atau pembacaan. Lalu yang ditunjukkan oleh nomor 5 yaitu ada main scale, di mana merupakan skala utama dari pembacaan pengukuran. Lalu yang keenam ada timbel atau skala Nonius, dan yang ketujuh ada ratchet yang berfungsi untuk mengencangkan, untuk memberikan gaya pengencangan yang relatif sama setiap kali kita melakukan pengukuran menggunakan mikrometer outside. Lalu untuk bagian-bagian dari vernier caliper, seperti yang sudah dijelaskan pada pos-pos sebelumnya, mungkin kalian juga sudah mengerti ya untuk bagian dari vernier caliper. Untuk dari pos 4 ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pos pengukuran diameter mur dan geometri ulir. Selanjutnya dilanjutkan pengukuran linear, hollow steel, dan crankshaft. Permisi, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini di pos 5 ada pengukuran linear, hollow steel, dan crankshaft diampu oleh saya sendiri, yaitu Hanindito Dias Andra Purbonugroho, dipanggil Andra, dari angkatan 2019. Next. Nah, untuk latar belakang ini, intinya pengukuran linear itu untuk mengukur panjang atau jarak, diameter poros, tebal gigi, tinggi, lebar, kedalaman. Kesemuanya itu merupakan contoh dari dimensi panjang atau linear dari benda ukur yang memang mempunyai variasi bentuk panjang yang bermacam-macam. Next. Nah, untuk tujuannya itu ada 3. Yang pertama, intinya cara atau teknik mengukur linear. Yang kedua, ada jenis-jenis alat ukur linear itu apa aja. Terus yang ketiga, aplikasi penggunaan pengukuran linear. Next. Nah, untuk di pengukuran linear ini ada dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama tuh pengukuran linear pembacaan langsung. Alat ukur langsung adalah alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi dan hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala tersebut. Contohnya itu ada jangka sorong dan mikrometer. Terus yang kedua tuh pengukuran linear pembacaan tidak langsung, yaitu pengukuran dengan instrumen pembanding. Maksudnya dengan membandingkan dimensi yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian membacanya dengan bantuan alat ukur langsung. Contohnya itu ada dial indikator, bore gauge, cylinder gauge, batang ukur atau length height, dan blok ukur atau gauge block. Next. Nah, di pengukuran linear ini alat ukurnya tuh vernier caliper ya teman-teman. Nah, vernier caliper tuh sama aja jangka sorong yang seperti sudah kalian ketahui. Nah, di sini vernier caliper tuh fungsinya intinya ada 3.
yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar. Terus yang kedua ada mengukur sisi dalam suatu benda, biasanya itu lubang atau diameter dalam. Nah, yang ketiga itu untuk mengukur kedalaman celah atau lubang. Next. Nah, untuk vernier caliper ini sudah tertampil di slide-slide sebelumnya, itu ada bagian-bagiannya, bisa terlihat. Next. Nah, untuk yang bagian pertama tuh outside jaws untuk mengukur diameter luar, inside jaws untuk mengukur diameter dalam, depth probe untuk mengukur kedalaman, terus main scale-nya itu skala utama dalam sentimeter, terus ada main scale juga yang dalam inci satuannya, terus non-use scale-nya juga ada yang milimeter dan juga non-use scale-nya ada yang dalam inci juga. Nah, terus ada retainer juga yang digunakan untuk mengunci skala non-use saat pengukuran. Nah, terus yang ke-9 tuh skrup ibu jari yang digunakan untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur kedalaman atau depth probe-nya. Next. Belum masuk. Nah, untuk vernier caliper tuh ada jenis-jenisnya ya teman-teman, ada 2. Intinya tuh ada yang analog dan juga digital. Kalau yang tertampil pada slide ini vernier caliper analog. Nah, vernier caliper analog tuh ada beberapa macam ketelitiannya. Nah, itu ada 0,05 atau biasanya tertulis pada vernier caliper atau terkadang ditulisnya juga 1/20. Terus ada juga yang ketelitiannya 0,02 mm atau terkadang tertulis 1/50. Nah, terus juga ada yang 0,001 tuh, maaf sebenarnya sebelumnya. Nah, terus next. Terus ada yang digital tadi yang sudah saya katakan. Ini vernier caliper digital merupakan alat ukur presisi keluaran terbaru. Penggunaannya pun sangat mudah. Kita hanya tinggal membaca nilai yang keluar pada layar LCD. Kita bisa berganti satuan dari milimeter ke inch dengan mudah. Namun di setiap penggunaan kita harus melakukan kalibrasi atau zero set agar hasil pengukuran lebih akurat. Nah, kelemahannya ini dari vernier caliper digital yaitu kotor dan juga baterai lemah, maka hasil pengukuran menjadi kacau dan tidak akurat. Next. Nah, ini ada benda ukurnya pada pos 5 yaitu crankshaft. Crankshaft itu sendiri sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerak vertikal atau horizontal dari piston menjadi gerak rotasi atau putaran. Nah, untuk mengubahnya, sebuah crankshaft membutuhkan pena engkol atau crankpin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Nah, ini ada drawing dari crankshaft itu sendiri. Next. Terus juga nanti di praktikum selanjutnya akan kita ukur dimensi-dimensi yang ada pada crankshaft-nya dari sisi kanan tanpa atas, kanan kiri, dan juga sisi kiri tanpa atas, kanan dan kiri. Next. Terus itu di crankshaft-nya itu juga ada bagian connecting rod-nya. Next. Terus untuk benda ukur yang kedua itu ada hollow steel atau besi hollow, besi berongga atau baja berongga, yaitu salah satu jenis besi yang kini keberadaannya cukup populer di kalangan masyarakat dan sebagian besar konstruksi bangunan memanfaatkan besi ini. Selain kuat, besi hollow mampu meningkatkan estetika bahan bangunan lainnya. Next. Terus pada praktikum setelah ini nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengukur dan mendapatkan hasil dari dimensi-dimensi yang telah ditampilkan pada layar Anda. Next. Oke, dari pos 5 cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh pos yang telah menjelaskan materinya. Mungkin saya ada koreksi sedikit ya dari tadi, jika ada pertanyaan terkait pos-pos materi-materi pos yang ada 5 tadi, mungkin bisa disimpan dulu dan ditanyakan pada praktikum di esok hari. Bagi sekarang,
Sebelumnya Pak Norman ada tambahan mungkin Pak sebelum agenda terakhir. Oh, enggak. Nah, ada ya. Permisi Pak Norman. Sorry, saya izin live dulu ya, ada ya. Iya Pak. Oke. Ya, bentar mungkin 1 menit lah, mohon maaf. Ya intinya gini, mungkin untuk praktikan ya, mungkin tidak saya sampaikan tidak apa ya mendapatkan secara sempurna, dalam artian karena kita online ya, kita mencoba yang terbaik. Saya hanya punya harapan satu bahwa apapun nanti yang coba dikembangkan oleh senior Anda, asisten gitu kan, untuk menggawang praktikum ini dan praktikum yang lain, harapan kami sebisa mungkin dan termasuk perkuliahan ya, diikuti secara serius, itu satu. Karena apapun ceritanya, saya cerita saja karena Anda masuk di era di mana kurang nyaman kalau menurut saya. Jadi saya sedikit survei ke beberapa user gitu kan, bahwa mereka yang istilahnya kan Anda itu generasi COVID gitu ya. Jadi lulusan generasi COVID gitu kan. Itu mungkin beberapa senior Anda yang lulus duluan mendapatkan citra yang kurang baik gitu kan. Sehingga ada beberapa tantangan di mana alumni COVID, nanti alumni COVID itu nanti akan punya tantangannya lebih gitu kan. Jadi beberapa hal yang berkaitan soft skill, terus tataran praktis, makanya kemarin ada beberapa yang tanya berkaitan juga untuk training gitu kan. Apalagi ini ada yang praktikum ya, tolong dikuasai semaksimal mungkin karena itu basic Anda nanti untuk bertarung gitu kan. Jadi kalau ijazah mungkin kalau COVID selama pandemi COVID itu nilai murah, saya katakan nilai murah karena memang dipush juga dari pimpinan, nilai dibuat murah gitu kan. Tapi itu hanya sampai nanti on test gitu kan. Tapi setelah ada tes dan sebagainya Anda akan bersaing semuanya. Jadi tolong sekali lagi apa yang nanti diarahkan oleh asisten tolong diikuti semaksimal mungkin, dan kalau ada yang kurang jelas akan ditanyakan. Saya pribadi mohon maaf mungkin jika kurang sempurna untuk melaksanakan praktikum ini, kami akan mencoba secara bertahap akan mengimprove untuk perbaikan dan mensinergikan dengan perkuliahan dengan dosen yang lain juga. Jadi yang pertama saya mohon maaf, yang kedua selamat praktikum, yang ketiga mohon sekali instruksi dari Mas Mbak asisten ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun online ya jangan santai-santai gitu kan. Karena evaluasinya cukup kita tekankan, ini penting juga sebenarnya. Baik gitu ya Mas ya, pesan saya izin live dulu karena ada agenda lain yang harus saya kerjakan. Nanti saya sambung di recordingnya aja. Baik, Pak Norman, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih semua. Izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, mungkin pesan-pesan Pak Norman tadi juga bisa diperhatikan bagi seluruh praktikan untuk dalam pelaksanaan praktikum ini. Oke, kita langsung lanjut aja agenda selanjutnya. Oke, untuk agenda selanjutnya akan ada post-test praktikum. Untuk pelaksanaan proses ini akan dilaksanakan dengan Google Form. Untuk jumlah soalnya ada 25. Untuk waktunya dilaksanakan dalam 20 menit. Untuk bagi praktikan diharapkan untuk mengerjakan sendiri-sendiri dan juga dengan serius ya, karena ini juga menjadi salah satu penilaian untuk praktikum meteorologi. Tapi juga jangan terlalu dibawa pusing karena ini hanya sebagian nilai aja untuk mengetahui berapa besar wawasan kalian mengenai meteorologi, mulai dari briefing dan juga dari sebelumnya mungkin yang telah cari tahu tentang praktikum ini. Mungkin linknya bisa langsung di-share. Untuk linknya akan ada di kolom chat ya. Oke. Untuk waktunya 20 menit dari sekarang. Berarti waktu batas maksimalnya yaitu 19.55. Akan ditutup linknya. Oke, selamat mengerjakan.
Baik. Masih pada di meeting kan ya? Untuk waktu post-test telah habis. Untuk form post-test telah ditutup. Bagi praktikan yang telah mengerjakan, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya. Dengan mengetahui melakukan tes ini, kita bisa mengetahui sampai mana wawasan kita mengenai metrologi industri ini. Untuk agenda yang terakhir, di sini ada satu lagi form. Untuk praktikan diharap untuk mengisi dalam rangka kita mengembangkan ya lab metrologi industri ke dunia luar. Kita juga sedang mengembangkan sosial media lab metrologi. Ini juga sesuai dengan permintaan Pak Norman untuk meningkatkan publikasi terkait pengujian kita yang ada di lab metrologi. Bagi peserta praktikan diharapkan untuk mengisi form, diwajibkan untuk mengisi form yang telah dikirim. Ini juga akan menjadi pertimbangan kita untuk menambahkan nilai dalam praktikum metrologi. Waktunya sebentar ya, hanya 5 menit aja untuk ngisi form ini. Nanti di Instagram Metrologi Undip tersebut akan banyak informasi mengenai pengujian dan juga praktikum yang akan dilakukan dalam metrologi industri tahun 2022 ini. Oh iya, untuk yang bagi bermasalah memiliki kendala pada absensi tadi, sekarang link absensinya sudah dibuka lagi untuk sebentar. Jadi yang untuk tadi melaporkan yang ada kesalahan absensi bisa mengisi kembali link absensinya. Oke. Terima kasih kepada praktikan yang telah memfollow IG dan juga mengisi formnya. Sudah pas jam 8 sesuai dengan agenda kita dari jam 1 sampai jam 8. Untuk
Oke, untuk yang terakhir, bagi sesuai dengan timeline praktikum, besok akan dilaksanakan praktikum pada jam 18.30 untuk kloter 1 dari kelompok 1 sampai 17 dan juga untuk lusa di hari Rabu untuk kloter 2 dari kelompok 18 sampai kelompok 34. Jika ada pertanyaan terkait praktikum bisa langsung tanyakan kepada asisten. Dan lalu untuk yang terakhir untuk persiapan besok akan ada tugas pra praktikum. Tugasnya sudah bisa dilihat filenya di Microsoft Teams, di files, di menu files. Dan juga di situ sudah ada lembar jawabannya juga. Jadi diharap untuk mengisi jawabannya pada lembar jawaban, terserah bisa diedit atau mau di print langsung nggak apa-apa. Untuk sebelum kita tutup acaranya, apakah dari praktikan ada pertanyaan terkait pelaksanaan praktikum? Apakah ada pertanyaan terkait tugas praktikum atau terkait praktikum besok? Ya, silakan. Permisi, cek apakah suara saya sudah masuk, Mas? Oh ya, masuk. Sebelumnya, mohon maaf, Mas. Tidak bisa on cam karena terkendala sinyal, Mas. Perkenalkan, nama saya Prayogi Wicaksana dari Teknik Mesin 2020. Izin bertanya untuk penugasan praktikum itu disoalkan di nomor yang gambar-gambar itu bagaimana ya Mas, dan ilustrasi, apakah harus digambar manual atau boleh ditempel, di print terus ditempel Mas? Oh, jadi untuk pertanyaan, oh ya terima kasih untuk Prayogi Wicaksana ya. Prayogi Wicaksana untuk pertanyaannya. Untuk yang ada gambarnya, kalau bisa untuk digambar sendiri ya seadanya aja kan. Terlalu bagus nggak apa-apa, yang penting digambar kayak gitu. Udah cukup jelas jawabannya? Baik, sudah jelas Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ya, langsung bisa lanjut tanya lagi, silakan. Ya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Gezi Nugrasekarani Masin, Desainman Gezi dari Teknik Mesin 2020. Untuk penugasan prak ini kan di filenya itu ada tulisan deadline-nya itu 22 Maret 2021 hari Senin. Nah, untuk yang sekarang itu DL-nya apakah tetap sama 22 Maret besok ataukah memang itu belum diubah? Terima kasih. Iya, seperti ada salah ketik ya itu untuk harinya. Jadi seharusnya tanggal 22 tetap hari Selasa dikumpulkannya sesuai dengan ketentuannya. Untuk pengumpulan tugas ini berlaku untuk keseluruhan ya, bukan cuma hanya kloter 1 atau kloter 2. Jadi semuanya ngumpulin besok. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Muhammad Rahmatullah. Assalamualaikum Mas, sebelumnya apakah suara saya terdengar Mas? Waalaikumsalam, masuk suaranya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah dari Teknik Mesin 2020. Izin bertanya Mas,
Ini soalnya ditulis lagi ya Mas atau tidak usah Mas? Atau langsung jawabannya? Gak usah, langsung jawabannya aja. Gitu ya Mas. Terima kasih Mas. Apa ada pertanyaan lain? Ya, saya tunggu mungkin 1 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya tutup acaranya. Halo Mas, izin masuk Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdul Basit Mas dari Teknik Mesin 2020. Mas, ini semisal untuk lembar jawabnya kita tulis di kertas HPS biasa boleh apa enggak Mas? Soalnya di sini susah ya Mas dari printeran. Ya udah, Terima nggak kasih apa-apa. Mas. Tapi yang penting ditulis sesuai ketentuan yang tadi, ada nama di setiap lembar jawabannya, nama, NIM, kelompok, dan kloter. Buat yang lain tetap diusahakan ya di lembar jawaban karena ini juga akan jadi dokumentasi kayak gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Ini silakan. Perkenalkan, nama saya Fikri Naldi. Jadi itu di soal di bagian praktikum meteorologi industri nomor 4, itu katanya kan jelaskan aplikasi meteorologi beserta jurnal gitu Mas. Itu Mas. Jadi jurnalnya ini citasinya bagaimana Mas? Maksud kamu ini citasi untuk penulisan citasinya atau gimana? Iya Mas. Apakah perlu linknya atau gimana gitu? Oh enggak, penulisannya biasa aja kayak daftar pustaka gitu. Di format yang nama, tahun, judul, tempat penerbit gitu lah. Tahu kan ya daftar pustaka? Baik Mas, terima kasih Mas. Ya silakan. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Izin berkan diri Mas, saya Arif Ramadan dari Teknik Mesin 2020 asal Bandung. Izin tanya Mas, tadi masih berkenaan sama yang nomor 4, itu kan di soalnya ada tulisan jurnal tidak boleh sama. Itu tidak boleh sama antar anggota kelompok saja atau gimana ya Mas? Untuk biar beda tapi nggak terlalu sulit juga, ya dibikin per kelompok aja, per kelompok usahain beda nanti. Jadi nanti kalian kalau bisa bikin list ya untuk jurnal gitu, nanti dikirim ke asisten. Gimana? Jelas nggak? Bikin listnya berarti masing-masing kelompok aja ya Mas? Per kelompok beda. Bedanya per kelompok. Satu kelompok sama nggak apa-apa. Oh jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain tuh harus berbeda atau di antara kelompok itu harus beda semua Mas? Ya itu maksudnya. Gitu. Sama satu kelompok, kalian yang satu anggota kelompok kesamaan nggak apa-apa, tapi sama kelompok lain berbeda kayak gitu. Yep. Baik Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Apa ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, jika ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan pada asisten saja atau pada besok praktikum. Baik, saya tutup acara. Terima kasih banyak untuk praktikan yang telah hadir di briefing ini. Semoga briefing ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Semoga ilmunya akan bermanfaat bagi kita di kuliah dan juga nanti di dunia kerja. Dan juga jangan lupa tadi pesan-pesan dari Pak Norman untuk seluruh praktikan agar tetap memperhatikan praktikum secara serius dan juga untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Dari saya sekian. Saya mewakili asisten lab meteorologi mengucapkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan lift. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih.